Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap tekun berbuat baik dan senantiasa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Tomas Rasul. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bergembira pada pesta Santo Tomas Rasul-Mu yang mengimani Putramu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, setiap tanggal 3 Juli gereja merayakan pesta Santo Tomas Rasul. Maka saya mengucapkan selamat pesta nama kepada semua saja yang berlindung pada Santo Tomas. Kita mengetahui bahwa Santo Tomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus dari antara ke-12 Rasul yang ceritanya begitu terkenal setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati. Diceritakan dalam kitab suci bahwa Thomas tidak ada bersama-sama dengan para murid ketika Tuhan Yesus yang bangkit datang menemui mereka, sehingga akhirnya Thomas pun mengungkapkan kenyataannya sebagai manusia yang tidak percaya kepada sesuatu hal yang tidak masuk akal, yakni kebangkitan orang mati yang memang tidak pernah ada. Tetapi ketika akhirnya Thomas sendiri sebagai saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus yang bisa disentuh, yang ada bersama dengan para murid, akhirnya Thomas berubah. Ia yang tadinya tidak percaya menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Akhirnya Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia, karena tidak pernah ada di dunia ini satu orang pun yang bangkit dari mati yang sungguh-sungguh ada nyata, kalau tidak Allah sendiri, putranya sendiri, sabda Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar dari Santo Thomas yang dengan segala kenyataan manusiawinya mungkin kita masih kurang percaya. Tapi marilah kita bergerak untuk terarah kepada misteri ilahi dengan percaya bahwa hidup kita tidak hanya didasarkan pada logika, tetapi juga diangkat ke taraf yang lebih tinggi, yakni masuk ke dalam misteri alam semesta, misteri kemahakuasaan Allah dengan cara percaya kepadanya seperti Thomas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa percaya kepada Kristus Allah yang tinggal di tengah-tengah kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.